Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk ujian besok PAT atau UKK kan kita coba dengan metode online. Untuk itu dipersiapkan sarana dan prasarananya, baik laptop ataupun handphone yang nantinya dikoneksikan dengan internetnya harus stabil. Kalau tidak punya paketan, beli, jangan tethering. Kalau tidak punya uang, bilang, insya Allah bilang saja sudah. Oke, untuk kali ini kita akan membahas atau mereview materi atau soal ulangan yang kemarin di-share terkait dengan metode materi hidrosfer. Sudah saya siapkan materinya. Oke, kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 20. Nomor 1 dulu. Soal nomor 1 ini materinya mengenai siklus hidrologi. Ditampilkan gambar, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. Yang ditanya nomor 3. Yang ditunjukkan nomor 3 seperti gambar merupakan siklus perubahan gas menjadi kristal es atau kita sebut sebagai awan hujan, mendung. Istilahnya adalah kondensasi. Jadi jawabannya C. Nomor 2. Ada sebuah pernyataan satu. Kalau ada soal seperti ini, baca dulu soalnya. Yang ditanya, gerakan air laut yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor. Yang ditanya gerakan air laut. Gerakan air laut yang mana saja? 1. A. Olahraga air, pelayaran tradisional, pembuatan garam. Ya, dia memanfaatkan gerakan air laut. Jadi jawabannya 1, 2, 3 A. Agar mudah mempelajari tentang sungai, para ahli mengklasifikasikan sungai berdasarkan beberapa hal. Berikut klasifikasi sungai berdasarkan sumbernya. Jadi sungai itu debit airnya itu dari mana saja, itu yang ditanyakan. Jelas sungai dari hujan. Ya. Dari sumber mata air. Betul. Bisa juga dari es atau gletser, atau juga campuran dari ketiganya. Jadi jawabannya B. Nomor 3 B jawabannya. Nomor 4. Pengambilan air yang dilakukan secara berlebihan dapat menyebabkan masuknya air laut ke daratan untuk mengisi pori-pori tanah. Ini kalau tidak salah sudah kita bahas di pertemuan saat Olimpiade ya, pembinaan Olimpiade Geografi. Ini jawabannya intrusi laut. Nomor 5. Ini pola aliran sungai. Kalau kalian tidak paham bagaimana pola aliran sungai, kalian boleh cari di internet. Ketik saja pola aliran sungai. Pola aliran sungai. Nah, di sini jelas banyak banget pola aliran sungai. Gambar tadi ini kan alirannya dari puncak ke lembah. Dia radial. Dari puncak ke lembah. Dilihat ini dari puncak ke lembah. Yang ini ya. Ini 0, titik pusat.
dia menyebar. Jadi jawabannya radial sentrifugal. Nah, radial sentrifugal yang mana? Yang A. Nah, seperti itu anak-anak. Di nomor 6. Berdasarkan gambar di samping, pola alirannya. Nah, di sini ada ada satu lembah, dua puncak. Cuma alirannya dia ke sini, ke bawah ya. Kita tanya, dan dia dari bermacam-macam cabang. Ini cabang. Kita tanya di sini, nah, kira-kira yang mana? Nah, ini jawabannya, dendritik. Jadi jawabannya C, dendritik. Sungai-sungai di Indonesia umumnya kering pada musim kemarau dan menyebabkan banjir di musim hujan. Jadi sungai itu ada airnya ketika musim hujan dan kering pada musim kemarau. Kecuali Sungai Membrano, Sungai Digul, dan Papua. Nah, kalian cari di internet sungai berdasarkan debit air. Cari di internet. Lagi-lagi internetnya harus stabil. Kalau tidak punya paketan, beli. Nah, saya lengkap sudah. Berdasarkan sumbernya tadi, ini debit airnya. Ada ini yang tadi ya yang kita bahas ya. Nih, ada sungai permanen, alirannya, debit airnya sepanjang tahun relatif tepat. Tadi kan yang ditanya sungai yang pada saat musim hujan itu banyak, sedangkan pada saat musim kemarau itu kering. Nah, ini jawabannya, episodik. Apa bedanya periodik dengan episodik? Kalau periodik, dia pada saat musim kemarau sangat kering, tidak ada air sama sekali. Sedangkan episodik pada musim kemarau, kebalik. Kalau periodik, debit airnya dia lebih sedikit pada saat musim kemarau. Sedangkan episodik pada saat musim kemarau itu kering banget. Atau sungai ephemeral, sungai yang airnya itu selalu ada. Sungai yang airnya hanya ada pada saat musim hujan, dia kering banget. Sama dengan ini, periodik dan episodik. Cuman bedanya dengan debit air saja sudah. Nah, oke, lanjut soal nomor soal nomor 8. Air tanah yang memancar keluar dari batuan bersifat kontinen aquifer. Ini harus tahu jenis air tanah dulu. Kita cek jenis air tanah. Jenis air tanah ini air tanah. Kita tanya saja di sini di Google yang lain. Jenis air tanah. Nih, sedangkan air tanah dalam atau artesis merupakan air tanah yang terletak di antara lapisan aquifer dan lapisan kedap udara. Ini ya, cek ya. Jawabanmu yang mana, nak? Jawabannya yang C, seperti itu. Ini wilayah Tiris dan sekitarnya merupakan daerah dengan kemiringan 25-40. Ini ditanya alirannya. Aliran ini termasuk aliran sungai yang mana?
tadi sudah kita download, sudah kita cari tentang pola aliran sungai. Tipe-tipe sungai, jenis-jenis sungai. Tadi kan kemiringannya antara 25 sampai 40 dan searah kemiringan lereng. Ini ya kuncinya, searah kemiringan lereng. Yang ditanya, sungai yang alirannya mengikuti arah lereng sungai, ini jawabannya konsekuen. Untuk subsekuen, obsekuen, resekuen, insekuen, silakan nanti baca sendiri. Ini jawabannya konsekuen. Jawabannya konsekuen. Sungai-sungai ini sama dengan soal nomor sebelumnya, nomor 11. Ini yang danau. Jadi air tawar itu ada beberapa bentuk. Air tawar ada beberapa bentuk maksudnya. Satu, air tawar berupa sungai. Yang kedua berupa mata air tanah maksudnya. Yang ketiga rawa. Yang keempat danau. Ya. Jadi ini danau. Danau yang dimaksud di nomor 11 ini danau yang berada di aliran kars atau aliran kapur. Ini baca materi mengenai aliran kars ya, danau kars. Danau kars. Danau kars. Danau kars seperti apa? Ini danau kars. Maaf. Seperti ini. Jenis-jenis danau. Ini danau kars. Kalian kalau mau nyari apa saja di internet banyak, tinggal pertanyaannya mau atau tidak saja mencari di internet. Ayo. Danau kars. Danau kars. Ini ada Uvala, ada Doline, ada Volga, ini macam-macamnya. Penampakan ekokars ada Doline, Uvala, Volga, Karen sama Endocarp. Ini ya. Kalau kalian tidak sempat, katakanlah nanti takut tidak punya paketan, di SS saja. Sret. Tinggal ini nanti dibaca lagi seperti itu. Oke, balik ke sini. Jadi jawabannya 1 2 Jawabannya 1 2 meander. Meander ini bukan sebenarnya. Jawabannya 1 dan 2. Meander itu seperti ini loh, Rek. Meander itu sungai berkelok-kelok. Biasanya ada di sungai-sungai yang sungai-sungai yang ada di lembah. Artinya di dataran tinggi sungainya, bukan di dataran rendah sungainya, bukan di dataran tinggi. Kenapa kok lemot? Jangan-jangan pakaian saya mau habis. Di sini saja. Meander. Nah, ini loh namanya meander. Ini yang berkelok-kelok, ini meander. Ini meander seperti itu. Jadi jawabannya ini sebenarnya bonus nomor 11. Jadi 1 2. Danau itu terbentuk dari aktivitas lempeng tektonik, bisa namanya danau tektonik, atau aktivitas
gunung api atau vulkanik, atau danau yang tercipta dari dua hal yang tadi, tektovulkanik namanya. Ini yang ditanya danau di daerah kapur. Tadi kan danau di daerah kapur ini lah. Jawabannya atau disebut dengan danau Kars, nomor D. Danau Toba, ini yang saya maksud Danau Toba. Danau Toba terjadinya Pulau Samosir itu karena aktivitas tektonik dan vulkanik. Makanya Danau Toba yang terbentuk akibat dari proses geologi tektovulkanik. Nah, bagaimana cara melestarikan air tanah sebagai bahan baku air minum? Ya, banyak banget. Salah satu usahanya adalah membangun waduk-waduk air atau mencegah hutan lindung. Mana yang benar? Karena yang ditanyakan adalah air tanah, maka jawabannya A. Gitu. Sungai-sungai di daerah Sumatera dan Kalimantan umumnya untuk aktivitas lalu lintas. Nah, ini sekarang laut. Laut itu anak-anak merupakan daerah air yang lebih banyak dibandingkan air tawar. Perairan laut. Meskipun ketikannya salah, nanti dibenerin itu di sama internet. Canggih internetnya wis. Paketannya mau habis sih. Kita bahas sudah. Paketannya mau habis. Bagian air laut yang kedalamannya kurang dari 150 merupakan bagian paling penting. Jadi ada litoral, ada neritik, ada basial, ada abisal. Jadi jawabannya ini sebenarnya daerah litoral, daerah pasang surut. ZEE ini pada tanggal 26 Desember 2004 gelombang tsunami meluluhlantahkan. Gelombang tsunami terjadi akibat adanya gempa tektonik dari dasar laut. Jadi jawabannya D. 18. Air laut rasanya asin sebab air laut banyak mengandung garam-garaman. Jadi laut itu asin karena adanya pelarutan garam atau NaCl dari daratan ke laut menuju laut. Yang dekat dengan daratan ya tentunya ini atau zona litoral. Nah, gambar ini anak-anak gambar untuk nomor 19. Entah kenapa kok geser ini. 18 jawabannya A. Yang kaya akan nabati dan hewani itu nomor 1 ini loh. Yang sini yang gambarnya hitam. Arus laut yang bergerak di lautan Pasifik. Nah, ini ada macam-macam arus laut. Nggak usah dihafal satu-satu. Banyak kalau dihafal satu-satu. Arus jenis arus laut. Nama-nama arus laut di dunia. Yang ditanya arus laut di daerah Pasifik. Yang ditanya arus laut di daerah Pasifik. Tanya saja ke Google kalau kalian tidak paham nama-namanya apa. Kalau webnya itu banyak gambarnya biasanya lemot. Nah, daerah Pasifik ini kan daerah Pasifik. Buka saja gambarnya. Nah, ya, daerah Pasifik ada Oyashio sama Kuroshio. Ini Pasifik. Ini juga Pasifik. Oyashio sama Kuroshio.
Oyashio. Nah, kita sama California. Ini California. Ini jawabannya adalah D. Oke anak-anak, sekian pembahasan soal ulangan harian yang kemarin. Tidak usah dinilai saja, cuma pastikan bahwa kalian sudah mengerti masing-masing poin soalnya dan materinya. Jangan bahas jawaban, jangan fokus kepada jawaban sama nilainya. Percuma kalau kalian dapat nilai tinggi tapi tidak masuk materinya. Jadi mending kalian dapat ilmunya dibandingkan nilainya. Kalau dapat nilai ya cuma dapat nilai. Ya kalau kalian fokus pada nilai berarti cuma dapat nilai. Tapi kalau fokus pada materinya, kalian dapat ilmu dan nilai. Oke, sekian pembahasan materi hidrosfer kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.